Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niadi Syafitri, NIM 7172114-2017, Prodi Pendidikan Akuntansi kelas A, mata kuliah Mikro Teaching. Jadi saya akan menjelaskan mengenai keterampilan variasi. Keterampilan variasi dalam proses pembelajaran adalah suatu proses perubahan cara mengajar seorang guru. Jadi ini dimaksudkan untuk mengurangi ataupun menghilangkan kebosanan terhadap siswa, sehingga siswa akan lebih antusias, lebih tekun, lebih aktif, dan memberikan partisipasi penuh terhadap setiap pelaksanaan pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru. Kemudian, dalam upaya pengadaan variasi yang tepat akan memungkinkan guru untuk yang pertama, meningkatkan partisipasi siswa dalam setiap kegiatan yang relevan. Yang kedua, memberikan kesempatan untuk mengembangkan bakat, motivasi, dan rasa ingin tahu siswa terhadap hal-hal yang baru. Ketiga, membentuk dan mengembangkan sikap positif siswa terhadap guru dan sekolah melalui berbagai macam cara pengajaran yang lebih hidup dan lingkungan sekolah yang lebih baik. Memberikan kesempatan yang luas terhadap siswa untuk memperoleh cara-cara menerima dan memahami pelajaran yang disenanginya. Jadi siswa dapat memilih cara-cara yang lebih mudah menurut dia dalam memahami materi yang disajikan. Itu prinsip-prinsip pengadaan variasi. Jadi dalam upaya guru untuk mencapai tujuan dan manfaat pengadaan variasi dalam pembelajaran harus memperhatikan prinsip sebagai berikut. Yang pertama, variasi hendaknya digunakan untuk maksud yang relevan dengan tujuan tertentu sesuai dengan kemampuan siswa dan hakikat pendidikan. Yang kedua, variasi harus digunakan secara lancar dan berkesinambungan sehingga tidak merusak perhatian siswa dan tidak mengganggu pelajaran. Yang ketiga, variasi harus dirancang dengan baik. Artinya secara eksplisit harus dicantumkan dalam rencana pembelajaran atau satuan pelajaran. Selanjutnya, jenis-jenis keterampilan mengadakan variasi. Jadi dalam jenis-jenis ini terdapat 3 komponen, yaitu yang pertama, variasi dalam gaya mengajar guru. Dalam variasi gaya mengajar guru ini terdapat beberapa komponen. Yang pertama itu penggunaan variasi suara. Jadi guru akan merubah variasi suaranya, misalnya dari rendah ke tinggi, dari lambat ke cepat, dari yang gembira ke sedih, dan sebagainya. Jadi hal-hal tersebutlah cara-cara guru untuk mengubah variasi suaranya. Selanjutnya itu variasi dalam pemusatan perhatian. Jadi dalam pemusatan perhatian ini guru akan memberikan perhatian terhadap hal-hal yang penting. Misalnya ada hal yang penting dan murid harus mendengarkan dengan baik. Jadi guru akan mengatakan kepada murid-murid coba diperhatikan, ini adalah hal yang paling penting, ataupun murid-murid coba diperhatikan, ini susah untuk dipahami, jadi kamu perlu memperhatikannya dengan seksama. Seperti itulah contoh pemusatan perhatian terhadap murid. Yang kedua itu variasi dalam menggunakan bahan dan media ajar. Jadi dalam variasi ini guru akan menggunakan alat atau bahan yang dapat dilihat, dapat didengar, dan dapat diraba oleh seorang murid. Jadi variasi ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama itu variasi alat atau bahan yang dapat dilihat, misalnya yaitu gambar, grafik, peta, dan lain-lain. Yang kedua, variasi alat atau bahan yang dapat didengar, misalnya radio, televisi, ataupun perekam suara yang dibuat oleh guru. Yang ketiga, variasi alat atau bahan yang dapat diraba, misalnya proyektor, film, televisi, dan lain-lain. Selanjutnya itu variasi alat atau bahan yang dapat dilihat, didengar, dan diraba. Contohnya ini yaitu televisi, radio, proyektor, dan sebagainya. Dan yang ketiga itu variasi pola interaksi dan kegiatan murid. Jadi dalam variasi ini menyangkut antara interaksi murid dan guru. Jadi pola interaksi guru dengan murid ini dalam proses pembelajaran itu beraneka ragam coraknya. Jadi tergantung keterampilan guru dalam mengelola pembelajarannya. Dengan mengubah pola interaksi ini, jadi dengan sendirinya guru akan mengubah
cara kegiatan belajar siswa. Jadi hal ini akan mengurangi ataupun menghilangkan rasa kebosanan ataupun kejenuhan siswa dalam kegiatan proses pembelajaran. Jadi contoh keterampilan variasi dapat kita gunakan dengan menggunakan model pembelajaran NHT, di mana setelah kita menjelaskan materi, kita dapat membentuk sebuah kelompok 3 atau sampai 5 orang. Dan dalam pembagian kelompok tersebut, kita sudah menyediakan alat yang bisa kita gunakan sebagai penanda kelompok tersebut. Misalnya, kita membuat dari karton yang kita urutkan 1 sampai 5 setiap kelompok. Jadi, bisa kita bentuk kertas karton itu menjadi sebuah pin ataupun mahkota di kepala yang dapat menandakan setiap kelompok. Jadi setelah pembagian kelompok, guru akan memberikan suatu kasus ataupun permasalahan kepada setiap kelompok dan mendiskusikannya. Dan setelah mendiskusikannya, guru akan memanggil nomor urut ataupun mengacak nomor urut tersebut. Setelah itu kesimpulan. Jadi dengan menggunakan model pembelajaran NHT ini tidak akan membuat siswa bosan ataupun jenuh dalam proses pembelajaran, melainkan siswa akan lebih semangat, lebih aktif dan berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh guru tersebut. Baiklah, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai keterampilan variasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.